Bab 486, Penculikan 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa menit setelah dimulainya invasi benteng ini jauh di utara kota maritim, sebagian besar orang di dalam properti telah jatuh ke tangan tentara-tentara Dataran Hitam. Namun, masih ada beberapa pengawal kerajaan, orang-orang terkuat di bagian tengah tempat ini. Orang-orang seperti itu berada jauh dari tempat pertama yang diserang oleh tentara tersebut, sehingga mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Hal itu disebabkan oleh keheningan umum di tempat ini dan karena tidak ada satupun prajurit Minos yang berhasil mencapai mereka. Tapi itu akan berubah. Setelah sekitar 5 menit sejak dimulainya operasi ini, para prajurit yang bertanggung jawab atas pengawasan sudah menempatkan diri di pinggiran, sementara yang lain perlahan-lahan sudah mendekati bagian tengah gedung ini. Hanya ada 10 musuh yang tersisa. Humbert bergumam dengan suara rendah sambil berjalan di salah satu koridor di bagian dalam benteng ini. Dia kemudian menoleh ke samping 3 orang yang menemaninya, berhenti di tengah-tengah tempat itu, dan berkata, "Saya merasa lebih dari 40 rekan satu tim kita sudah berada di sekitar tempat ini. Jadi bersiaplah untuk bertindak." Mendengar ini, mereka tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk setuju dengan kepala sambil menelan ludah. Bagian dari misi ini adalah yang paling rumit untuk dilaksanakan karena selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan, dan hal ini akan membuat orang-orang menyadari bahwa mereka tidak menginginkannya. Terutama karena mereka sekarang harus berurusan dengan orang-orang di atas level 46, sesuatu yang sedikit lebih sulit daripada orang-orang yang telah mereka kalahkan sejauh ini. Masalahnya bukanlah orang-orang terakhir ini akan terlalu kuat untuk kelompok lusinan tentara yang datang dari kota kering. Tidak. Tentu saja, para prajurit ini jauh lebih kuat dari lawan mereka. Sial, mungkin masing-masing prajurit ini sudah bisa menantang dan mengalahkan salah satu prajurit yang tersisa. Tapi itu akan menimbulkan keributan yang tidak mereka inginkan. Oleh karena itu, tugas sederhana untuk menaklukkan lawan-lawan terakhir ini menjadi lebih menantang daripada apa yang telah dilakukan sebelumnya, sampai-sampai sebagian besar prajurit tersebut merasa khawatir dan cemas saat ini. Kita tidak bisa menggunakan arai untuk menyegel suara di tempat ini. Kalau tidak, orang-orang ini akan menyadari kita ada di sini. Salah satu tentara memikirkannya sambil berjalan seolah-olah dia baru saja pergi ke kamar mandi atau semacamnya. Jika suatu arai apapun diaktifkan, maka siapapun yang berada dalam jangkauan tindakannya dapat melihat perubahan ini. Tapi, tentu saja, ini hanya akan terjadi antara mengaktifkan dan menonaktifkan hal tersebut, karena hal ini akan selalu mengakibatkan beberapa perubahan pada ruang. Karena karakteristik susunan ini, para prajurit tidak dapat menggunakan benda-benda ini untuk memfasilitasi misi ini, karena melakukan hal seperti itu akan membuat musuh waspada. Ah, rumit sekali, dia menghela nafas sejenak ketika akhirnya dia mendekati sebuah ruangan dan bergumam pelan. Ayo, Pada saat yang sama, sekelompok tentara lain tiba di sebuah kantor besar di tempat yang tampaknya merupakan titik paling kritis di benteng ini. Itu karena, di tempat seperti itu, ada 2 orang, salah satunya berada di level 46 dan satu lagi di level 47, individu-individu yang berada di level tertinggi pengawal kerajaan di tempat seperti itu. Doran mencapai level 52 beberapa minggu yang lalu. Apakah menurutmu dia akan tinggal di kota ini lebih lama lagi? Pria level 46 itu bertanya pada yang lain sambil duduk di kursi berlengan kulit. Ya, setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya rasa dia tidak akan pergi dari sini. Pergeseran orang yang menjadi penjaga kota ini adalah 10 tahun, dan Doran baru berada di sini di kota maritim selama 6 tahun. Bahkan jika dia sudah naik level, itu tidak cukup baginya untuk meminta kembali. Kecuali, tentu saja, dia telah mencapai level 53 karena segalanya akan menjadi sangat berbeda. Pria lainnya, yang berpenampilan seperti seseorang berusia 40-an, berkomentar tanpa menunjukkan kekhawatiran atau keraguan. Keluarga Brown adalah kekuatan regional tingkat tinggi dan, dengan demikian, memiliki beberapa raja spiritual di jajarannya. Akibatnya, promosi 1 tingkat pada salah satu bawahannya tidak cukup untuk mengubah program kekuasaan tersebut. Terlebih lagi seseorang yang berada di level 52, yang merupakan level kultivasi standar di antara para raja spiritual regional. Jadi, orang yang bertanggung jawab atas benteng ini tidak khawatir tentang kemungkinan perubahan penjaga kota ini dalam jangka pendek. Begitu, ini,
Yang lain sedang mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba 3 orang berjalan melewati pintu tempat itu, tergesa-gesa dan tampak putus asa seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat mereka melakukan ini, mereka bertiga berhenti sejenak di depan pintu sambil meletakkan tangan mereka di atas lutut dan mencoba bernapas. Tuan, kami memiliki situasi di luar benteng. Kami membutuhkan bimbingan Anda. Lalu, salah satu dari mereka meneriakkan ini. Mendengar hal tersebut, kedua pria tersebut bangkit dari tempat mereka duduk, dengan wajah yang sudah mulai menggelap, disertai dengan kontraksi yang tidak disengaja pada pupil mereka. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya sambil berjalan menuju pintu keluar kantor, seolah bermaksud memeriksa masalah tersebut. Apakah ada yang berani menyerang kita? Tidak, mereka adalah makhluk spiritual. Jumlah mereka banyak. Salah satu dari 3 pria itu berkata sambil berbalik menuju pintu keluar ruangan itu dan mulai memberikan arahan kepada mereka berdua. Setelah mengatakan itu, mereka dengan cepat mulai berjalan menyusuri salah satu koridor dalam benteng itu sampai akhirnya, pemimpin pos bertanya dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, Nak, kamu sepertinya sudah maju akhir-akhir ini. Siapa yang memimpin grupmu? Mungkin tim Cole, atau mungkin dari grup Josh. Mendengar ini, ketiga pria itu mulai melambat ketika orang yang ditanyai pertanyaan seperti itu menoleh ke kultivator level 47 itu dan berkata, kelompok di mana aku menjadi bagiannya berada di bawah pengawasan. Tapi alih-alih menyebutkan salah satu dari 2 nama itu, dia dan 2 penjaga lainnya langsung menyerang kedua orang ini. Sebuah invasi. Pria level 46 berkata terkejut, menyadari bahwa dia hampir ditipu. Saya tahu itu. Saya merasa sangat aneh bahwa 3 penjaga baru saja maju ke level 43, yang lain memikirkannya dengan tenang, tidak terlalu peduli dengan orang-orang. Ini perbedaan level di antara mereka tidak sedikit, dan orang yang bertanggung jawab atas benteng ini yakin dia bisa mengalahkan mereka dengan cepat dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi di sini. Itu adalah invasi pertama yang terjadi selama giliran kerja pria ini, dan dia tentu saja ingin memahami bagaimana orang-orang dengan level itu bisa mencapainya. Dia kemudian berkata dengan lantang, sudah bersiap untuk mengaktifkan tekniknya. Mari kita lihat siapa yang memberi mereka keberanian untuk menantang keluarga Brown. Duganya, dia tiba-tiba merasakan tekanan datang ke tubuhnya. Setelah menyadari hal tersebut, dia segera mendongak dan melihat bentuk tangan berwarna semi-transparan di udara menuju ke arahnya. Sial, itu tadi penyergapan. Yang lain berteriak, menyadari bahwa selain 3 orang sebelumnya, 5 orang lainnya telah muncul di tempat itu dan mulai menggunakan tekanan kultivasi mereka untuk menjatuhkan mereka. Alvin, gunakan tekanan kultivasimu untuk melindungi kami, dan saya akan memimpin orang-orang ini. Oke, benar. Setelah percakapan singkat ini, pria level 46 memusatkan seluruh kekuatan kultivasinya untuk membentuk telapak tangan besar di udara, menuju ke tangan yang mencoba menghancurkannya. Secara bersamaan, pria level 47 bersiap untuk mengaktifkan tekniknya ketika dia merasakan kekuatan serangan ketiga orang itu datang ke arahnya. Apa? Dia berseru kaget, menyadari bahwa kekuatan serangan musuh-musuh ini begitu besar sehingga dia harus menggunakan banyak energinya untuk mempertahankan diri, atau itu akan berdampak buruk baginya. Ledakan, ledakan. Dalam sepersekian detik, serangan yang dikirim oleh 3 prajurit tentara dataran hitam menghantam pertahanan pengawal kerajaan level 47 itu. Saat itu, pria tersebut telah selesai mengaktifkan teknik pertahanannya, yang dapat menciptakan lapisan kulit ekstra yang super tahan terhadap serangan dengan level yang sama dengannya. Namun meskipun ketiga prajurit itu masih memiliki kemampuan bertarung yang sedikit lebih rendah daripada pria ini, mereka berhasil membuat pria tua ini menemui jalan buntu. Lagi pula, karena mereka menyerangnya bersama-sama, orang itu tidak bisa menghindari serangan seperti itu. Terlebih lagi, serangan gabungan mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar daripada yang bisa ditanggung oleh pertahanan kultivator ini. Dan bahkan tidak butuh waktu sedetik pun bagi pria ini untuk mulai menjerit kesakitan, merasakan sensasi berbeda di sekitar banyak bagian non-vital tubuhnya. Pertama, ia merasakan bagian punggungnya yang terbakar, tempat potongan pakaian pria tersebut terbakar, serta kulitnya yang sudah mulai melepuh. Kedua, dia merasakan beberapa luka menyebar dari kaki kiri hingga bahunya. Luka seperti itu tidak dalam, tapi cukup sampai sisi tubuh pria ini berlumuran darah. Di saat yang sama, dia merasakan kepekaan yang kuat di setiap luka.
Akhirnya lengan kanannya juga ikut terbakar, tapi bukan karena api yang mengenai punggungnya, melainkan karena es yang dilemparkan oleh salah satu teknik prajurit itu. Menyedihkan, dia menggeram marah, merasakan sebagian besar darahnya mengalir deras ke kepalanya dan wajahnya memerah. Aku akan membunuh kalian semua. Sial baginya, ketika dia melontarkan ancaman kosong, bawahannya, seorang kultivator level 46, tidak dapat lagi menahan tekanan kultivasi yang mencoba menghancurkan dirinya dan bosnya. Ah! Alvin menjerit sedih sebelum wajahnya menjadi pucat pasi dan pingsan sambil memuntahkan seteguk darah. Dia mengira dia bisa menahan lawannya sementara bosnya menghabisi ketiganya. Setelah itu, niscaya akan mudah bagi Alvin dan penanggung jawab benteng ini untuk menghabisi musuh-musuh tersebut dan pergi mencari kebenaran. Namun kenyataannya bisa jadi kejam. Bos Alvin belum mendapatkan hasil apapun pada waktunya, dan tak lama kemudian orang ini tidak dapat lagi menahan tekanan kultivasi dari berbagai tentara yang menyergap mereka. Sial, melihat ini terjadi pada bawahannya, pria level 47 itu mengumpat tanpa berpikir, sudah merasakan tekanan besar datang ke kepalanya. Tapi sudah terlambat baginya, sebelumnya dia dilindungi karena bawahannya melakukan serangan balik. Tapi setelah kehilangan dukungannya, pria ini, yang sudah bersiap melancarkan serangan tegas terhadap ketiga prajurit itu, hampir tidak punya waktu untuk bereaksi setelah melihat hasil seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah mengutuk orang-orang ini ketika matanya kehilangan cahaya, dan dia pingsan di koridor itu, benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, melihat hasil pertarungan singkat ini, para prajurit itu saling memandang dan menghela nafas. Sejenak, kurang satu. Salah satu dari mereka bergumam sambil meletakkan tangannya di atas lutut dan mencoba menghembuskan napas. Setelah beberapa saat merasa lega, yang terkuat dari kelompok itu melihat ke arah prajurit yang sudah mengalungkan kalung di leher kedua pengawal kerajaan itu dan berkata, "Sepertinya kamu yang paling kelelahan di antara kami, Cedric. Jadi, karena tidak banyak musuh yang tersisa, aku ingin kamu membawa keduanya ke pelataran luar." Prajurit itu memberi perintah tentang bagaimana segala sesuatunya harus dilakukan, hingga Cedric meninggalkan tempat itu dengan dua tubuh tak sadarkan diri di punggungnya. Anggota kelompok lainnya kemudian kembali ke tujuan utama mereka. Selesaikan penaklukan benteng ini. ... Beberapa menit telah berlalu sejak dimulainya invasi ini ketika operasi akhirnya berakhir. Para prajurit dari Kota Kering telah menyelesaikan bagian misi ini, setelah menaklukkan benteng ini. Dari awal hingga akhir, ada beberapa kegagalan kecil di sana-sini, seperti pertarungan kecil yang terjadi antara Alvin dan bosnya melawan tentara Minos. Namun, semua kejadian tersebut terjadi di kedalaman tempat ini dan tidak berlangsung lama, juga tidak menimbulkan keributan besar. Musuh kalah jumlah, prajurit Minos mempunyai keunggulan jumlah. Dan meskipun musuh berada di dalam markas mereka sendiri, kesombongan yang berpikir bahwa tempat ini tidak akan pernah diserang adalah hal yang buruk bagi mereka. Hasilnya, penaklukan benteng ini sangat difasilitasi oleh bawahan Minos. Akhirnya, setelah seluruh invasi, para prajurit dengan cepat berkumpul di salah satu halaman terluas di sana. Di bagian ini, beberapa tokoh penjaga benteng ini tergeletak di tanah, pingsan, dan dikepung banyak musuh. "Bagaimana hitungan kita?" Humbert bertanya dengan suara keras. "Sersan Humbert, tidak ada korban jiwa, dan hanya 7 dari kita yang perlu istirahat lebih lama. Adapun musuh, tidak ada satupun yang mati. Mereka bahkan tidak berhasil melarikan diri dari kita." Penghitungannya bertepatan dengan informasi yang diberikan oleh markas besar. Seorang prajurit lain berkomentar ketika dia mulai menjelaskan kepada pemimpin misi jumlah yang terlibat dalam masalah ini. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada yang lepas kendali, Humbert memberikan perintah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Sangat baik, semua orang di sini luar biasa dalam invasi ini, tapi kita tidak bisa beristirahat. Itu baru permulaan. Sekarang, kami akan memulai bagian tersulit dari misi kami, yang terdiri dari 3 operasi simultan." Dia kemudian berhenti sejenak dan melihat ke arah Dumas, level 45. "Pertama, Dumas, aku ingin kamu dan timmu mengawal kelompok sekitar 80 pengawal kerajaan ini kembali ke Kota Kering." "Baiklah." "Kedua, Pat, kamu akan membawa sisa pengawal kerajaan ini ke lokasi tim Nyonya Abi. Setelah itu, kamu akan melindungi tempat itu sampai Nyonya Abi kembali ke Kota Kering." "Oke." "Ketiga, kalian semua akan tinggal di sini bersamaku." Humbert terus berbicara,
menjelaskan kepada orang-orang itu apa yang bisa dan tidak bisa terjadi saat ini. Segala sesuatu yang akan mereka lakukan mulai sekarang memiliki risiko lebih besar daripada serangan yang baru saja mereka lakukan. Lagi pula, mengawal orang dari satu lokasi ke lokasi lain selalu melibatkan risiko seseorang melihat apa yang tidak seharusnya mereka lihat, serta banyak kemungkinan yang tidak terduga. Mereka tahu persis seberapa kuat orang-orang di dalam benteng itu dan bagaimana mereka harus bertindak. Tapi di luar tempat ini, jumlah kemungkinannya terlalu besar untuk mereka persiapkan. Dan yang terakhir, poin tersulit dari misi ini adalah menjaga benteng ini di bawah kendali tentara dataran hitam, tanpa ada kecurigaan dari pasukan lokal. Artinya, untuk menyusup ke tempat ini, mereka harus bertindak seolah-olah mereka adalah pengawal kerajaan, sementara tentara lain bersiap untuk itu. Abi akan memulai interogasi dengan orang-orang paling relevan di benteng ini agar kelompok Humbert dapat mulai mengoperasikan tempat ini tanpa membuat kesalahan besar. Tapi hanya setelah pacar Minos turun tangan dengan semua penjaga itu, tentara pemuda ini bisa menangani tempat ini dengan paling efisien. Setelah itu, penyerangan terhadap seluruh markas keluarga kerajaan di kota ini akhirnya bisa dimulai. Beberapa waktu telah berlalu sejak berakhirnya invasi benteng itu. Selama periode ini, semua penjaga terkuat yang diarahkan ke tempat Abi berada di kota maritim telah melewati interogasi terhadap tentara yang menemani wanita muda ini. Itu tidak sulit, apalagi memakan waktu. Faktanya, dengan kemampuan Abi yang mampu memaksakan reaksi gugup tertentu pada targetnya, orang-orang yang diculik tersebut tidak menunjukkan perlawanan apapun. Semua pertanyaan yang diajukan oleh para tentara dijawab tanpa penundaan, dan dalam beberapa jam kelompok dari kota kering ini memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja lokal. Dari apa yang mereka temukan, hanya penjaga yang bertanggung jawab atas benteng itu, orang terkuat di tempat itu, yang memiliki kontak rutin dengan individu dari pangkalan lain. Apalagi dengan pos utama kota itu, tempat raja spiritual ditempatkan. Tapi hal seperti itu terjadi sekali atau dua kali sebulan. Di lain waktu, benteng pada dasarnya berfungsi secara mandiri, dengan kontak yang minimal. Tentu saja, ada kontak antar pengawal kerajaan ketika mereka bertemu di jalan-jalan kota maritim atau bahkan ketika beberapa dari mereka mengunjungi kenalan lama. Tapi itu tidak melibatkan kewajiban apapun, dan tidak aneh jika seseorang menghilang selama beberapa waktu. Namun, meskipun sebagian besar informasi ini positif untuk tentara dataran hitam, para prajurit dalam misi ini tidak mungkin yakin itu hanya itu. Lagi pula, masih ada lusinan penjaga yang dikirim ke kota kering, yang mungkin memiliki informasi penting untuk kelancaran fungsi benteng ini setelah invasi ini. Bawahan biasa juga memiliki kehidupan pribadinya. Misalnya, beberapa dari mereka mungkin mengadakan pertemuan rutin dengan penjaga dari markas lain di kota ini. Artinya, beberapa penjaga bisa saja melewatkan salah satu teman minumnya, yang bisa menimbulkan beberapa masalah. Dalam kasus ini, hal seperti itu hanya bisa ditemukan dan diselesaikan setelah menginterogasi orang-orang yang dikirim ke penjara kota kering. Adapun mengapa interogasi seperti itu tidak dilakukan di kota maritim, itu hanya untuk menarik perhatian sesedikit mungkin. Beberapa orang mungkin tidak peduli dengan sekelompok 20 atau 30 penjaga yang berjalan bersama di sekitar area tersebut. Namun, lebih dari 100 di antaranya akan sangat mencurigakan. Jadi, segalanya berkembang seperti itu. Bagaimanapun, saat ini, Abi berada di atas monster raksasanya, di dekat salah satu pintu keluar kota maritim, selain dua tentara. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya di sini dan bersiap untuk kembali ke kota Minos, di mana kehadirannya akan sangat penting dalam menyelidiki para penjaga yang tersisa. Dan karena monsternya sudah berada di tahap kelima, wanita muda ini dapat melakukan perjalanan ini dalam waktu kurang dari sehari, bahkan mencapai kota itu sebelum kelompok yang dikirim oleh Humbert tadi. Sersan Humbert, Pak, saya serahkan urusan tentara di kota ini kepada Anda. Cobalah untuk berinteraksi sesedikit mungkin dengan warga setempat dalam beberapa hari mendatang sampai kami mendapatkan hasil yang lebih baik tentang cara kerja tempat ini. Dia dengan tenang berkata sambil melihat kedua orang di sampingnya. Oke, kedua, kami akan mengirim hakim spiritual markas ke salah satu dari kalian menandatangani kontrak jiwa dengan penjaga level 47 itu. Setelah itu, tunggu perintah baru dan coba ikuti rencana misi. Abi memberi beberapa perintah kepada kedua orang itu hingga akhirnya dia dan Eba meninggalkan kota itu. Ada banyak detailnya,
Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan orang yang sebelumnya bertanggung jawab atas benteng itu. Mengirimnya ke penjara kota kering bisa menjadi masalah besar, karena raja spiritual kota itu pasti akan menyadarinya jika ada orang lain yang bertemu dengannya. Dan bahkan jika tidak ada kepastian bahwa hal seperti itu akan terjadi, hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah mencoba memaksakan kesepakatan dengan penjaga level 47 itu. Hal seperti itu bisa menyelamatkan invasi diam-diam tentara Minos di kota ini. Bagaimanapun, ketika Abi sedang melakukan perjalanan kembali ke kota kering, tindakan lain yang direncanakan oleh Minos sedang dikembangkan di bagian lain benua ini. Di salah satu kota terbesar di bagian utara benua tengah, ada sebuah pegunungan besar yang dipenuhi salju di cakrawalanya, yang bisa dianggap sebagai kartu pos tempat ini. Tidak ada kota besar lain di wilayah ini yang memiliki pemandangan istimewa seperti ini. Dari kota ini terdapat formasi batuan paling menonjol di wilayah ini, pegunungan salju tak berujung. Keindahan mahakarya alam ini diumumkan oleh semua orang yang mengunjungi tempat ini dan bukan hanya penduduk asli bagian benua ini. Bahkan, para pembudidaya dari daerah lain, yang sesekali memanfaatkan kerajaan ini untuk berwisata ke Pulau Peri, pun terkejut dengan keindahan alam pegunungan ini. Beberapa binatang dan tumbuhan unik hanya dapat ditemukan di wilayah ini, sementara legenda mengenai bagian benua ini juga banyak terdapat. Beberapa menceritakan tentang masa lalu yang gemilang dari tempat ini, yang dulunya dipenuhi oleh para biksu spiritual dan sage spiritual. Dan seperti tempat lain yang memiliki sejarahnya, di wilayah ini juga terdapat teori konspirasi. Para tetua bercerita tentang bagaimana pegunungan salju tak berujung melindungi kerajaan salju dari kekuatan jahat yang kuat. Pada saat yang sama, banyak penduduk setempat kadang-kadang berbicara tentang tujuan pembentukan formasi batuan ini. Untuk memenjarakan makhluk perkasa, setidaknya, itulah beberapa kisah yang diceritakan di 4 penjuru kerajaan ini. Bagaimanapun, di tengah ibu kota kerajaan ini, di istana setempat, ada area luas di mana beberapa burung gagak datang dan pergi terus-menerus. Di area seperti itu, berbagai bawahan dan pengawal kerajaan bergiliran menjaga pengoperasian tempat kritis ini, tempat informasi berangkat dan tiba setiap hari. Ada yang memberi makan dan merawat burung gagak rohani, dan ada pula yang mengecek informasi yang sampai di pos ini. Dan di tempat seperti itu, pada saat ini, salah satu prajurit yang bertanggung jawab memeriksa informasi yang baru diterima tiba-tiba bangkit dari tempat kerjanya dan mulai berlari menuju pintu keluar tempat itu. Apa yang terjadi? Beberapa suara terdengar di lingkungan itu, sementara suara burung gagak digabungkan dengan suara lain dari tempat ini dan banyak orang menoleh ke arah orang itu sebelumnya. Apa terjadi sesuatu yang besar? Mungkin ini ada hubungannya dengan kerajaan ombak. Tak lama kemudian, beberapa orang yang kurang sibuk mulai membicarakannya. Malcolm, dari mana asal burung gagak yang baru saja diperiksa Robert? Seseorang bertanya dengan suara keras. Entahlah. Tidak ada identifikasi dengan burung gagak ini. Beberapa saat setelah penjaga itu meninggalkan posnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di kantor Putra Mahkota Salju. Kerajaan, saya perlu menemui Putra Mahkota. Kami baru saja menerima surat yang berisi informasi tentang kematian Pangeran Kedua. Dia berkata dengan serius sambil memegang perkamen putih di tangannya dan bernapas dengan tergesa-gesa. Dia tidak lelah, tapi meski begitu, dia tetap merasa bersemangat dengan isi surat itu. Jika itu benar, maka keluarga kerajaan di wilayah ini akhirnya bisa mencari keadilan atas kematian Pangeran Kedua. Banyak penjaga yang tidak menyukai pemuda itu karena beberapa keanehannya. Namun, pada akhirnya dia masih menjadi bagian dari keluarga kerajaan, dan kematiannya merupakan hal yang sangat memalukan bagi semua organisasi besar ini. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar penjaga itu, orang-orang di resepsi Putra Mahkota segera mengalihkan perhatian mereka ke pria itu, terkejut dengan hal ini. Seorang wanita berpakaian indah lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kamu yakin akan hal itu?" "Ya, oke, diam dan ikuti aku." Setelah mengantar wanita itu ke kantor Putra Mahkota, tidak butuh waktu lama bagi penjaga itu untuk berhadapan langsung dengan calon raja kerajaan salju. Di ruangan itu, ada beberapa orang lagi selain sang pangeran, dan mereka semua sedang melihat ke arah penjaga ini, penasaran untuk mengetahui mengapa pertemuan mereka terganggu. Putra Mahkota, surat ini baru saja tiba di istana kerajaan,
dan karena isinya, saya segera menyampaikan informasi ini kepada Anda. Penjaga itu berkomentar dengan hormat sambil memberikan perkamen sebelumnya kepada salah satu pengawal pangeran. Oh, apa topiknya? Ini adalah kematian pangeran kedua. Apa? Lebih dari satu orang berseru ragu setelah mendengar pernyataan ini. Itu adalah salah satu hal yang paling mengganggu keluarga kerajaan akhir-akhir ini. Namun, tidak mudah bagi organisasi ini untuk melanjutkan penyelidikannya dalam waktu yang telah berlalu sejak kejadian tersebut. Lagi pula, hal seperti itu ada hubungannya dengan organisasi pembunuh paling terkemuka di bagian benua ini, kelompok Scourges of the Devil yang menakutkan dan berpengaruh. Akibatnya, selain tidak mudah memperoleh informasi dari kekuatan regional ini, juga tidak mudah untuk menemukan apapun tentang insiden tersebut. Maka wajar saja jika orang-orang yang ada di kantor itu terkejut mendengar pernyataan penjaga itu. Sebenarnya ada informasi spesifik di surat ini, pengawal sebelumnya berkomentar dengan suara pelan, semakin mengejutkan orang-orang di tempat itu. Benda ini, dia melambaikan perkamen itu pada orang-orang itu dan kemudian melanjutkan. Bahkan menunjukkan nama kode pembunuh pangeran kedua. Apakah kamu serius? Siapa yang mengirimkan informasi ini kepada kami? Apakah itu sumber yang dapat dipercaya? Putra mahkota bangkit dari kursinya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sambil tangannya mengarah ke perkamen di tangan pengawalnya. Ketika sang pangeran mulai membaca di sini, pria itu berkata kepada semua orang di ruangan itu. Itu satu-satunya masalah, ini bukan dari sumber yang dapat dipercaya, dan kami tidak akan bisa memastikan bahwa ini memang benar, hanya dengan surat ini. Jadi, itu tidak membantu kami sama sekali. Itu sulit. Komentar bergema tepat setelah pengawal itu mengatakan itu. Belum tentu. Sekalipun kami tidak dapat memastikan kredibilitas orang yang mengirimkan surat ini, kami masih memiliki cara untuk memverifikasi cek tersebut. Dan seingat saya, beberapa informasi ini benar. Putra mahkota akhirnya berbicara lagi, dengan kilatan di matanya. Dikatakan bahwa penyebab insiden dengan Noah adalah perselisihan selama turnamen spiritual, yang melibatkan Maxwell dan kematian seorang bangsawan dari kerajaan Cromwell. Dan meskipun kami tidak memiliki semua informasi itu, kami tahu bahwa, pada kenyataannya, pemuda dari keluarga Mayer ini adalah penyebab utama kejadian yang menimpa adik laki-lakiku. Oh, dan siapa pelakunya? Seorang wanita bertanya. Seharusnya, keluarga Chambers dari kerajaan Cromwell menyerang saudaraku ketika mencoba membunuh Maxwell Mayer. Sang pangeran kemudian membeberkan seluruh isi surat itu kepada para penasihat dan bawahannya di ruangan itu. Dalam surat yang dikirimkan Minos, terdapat berbagai detail yang terjadi. Misalnya, kematian Leroy, catatan yang ditemukan di salah satu markas keluarga Chambers, nama kode pembunuh yang disewa untuk operasi ini, Del. Hanya nama Minos dan keterlibatannya dalam semua ini yang diabaikan. Setelah mendengar semua ini, salah satu orang di ruangan itu, seorang lelaki tua berjanggut putih, mengungkapkan pikirannya. Putra mahkota, saya menyarankan agar berhati-hati dalam masalah ini. Ini adalah praktik umum bagi negara-negara yang bersaing untuk menggunakan sikap seperti ini untuk merugikan lawan-lawan mereka, dan menyalahkan pihak-pihak yang bersaing dalam insiden tertentu yang melibatkan negara-negara tingkat tinggi. Dan tindakan semacam itu juga tersebar luas dengan mencampurkan sebagian kebenaran dengan kebohongan. Dia berkomentar dengan nada serius. Ini adalah cara untuk membuat informasi palsu menjadi lebih kredibel. Setelah itu, pertemuan kelompok orang ini berlanjut, masing-masing memaparkan pandangannya hingga tiba pada bagaimana mereka harus bertindak terhadap informasi tersebut. Namun meski banyak keraguan mengenai kebenaran fakta yang diungkap dalam surat Minos, kini mereka mau tidak mau harus menyelidiki keluarga Chambers lebih lanjut. Lagi pula, karena penyelidikan mereka hampir tidak membuahkan hasil, orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini punya banyak waktu untuk memverifikasi fakta-fakta ini. Sekarang, setelah berbulan-bulan, mereka setidaknya punya target untuk diselidiki dan mungkin akhirnya membalas dendam. Keluarga kerajaan bukanlah organisasi yang bisa ditantang begitu saja. Oleh karena itu, mereka yang melakukan hal seperti itu hanya punya dua pilihan. Bersembunyi dengan baik atau lari selagi masih ada kesempatan. Sementara itu, di kota kering, 3 orang saat ini sedang meninggalkan area yang dilindungi oleh kubah lokal melalui pintu keluar utara tembok. Di tempat itu, 2 wanita dewasa dengan kecantikan tingkat tinggi sedang mengendarai binatang spiritual tipe bumi yang luar biasa. Di saat yang sama,
seorang pemuda berambut coklat tetap berada di belakang salah satu dari keduanya. Salah satu dari mereka memiliki rambut yang benar-benar hijau, dan budidaya raja spiritualnya membuat orang-orang yang melihatnya terkesan. Di sisi lain, wanita lainnya, yang memiliki rambut coklat, tidak akan menarik perhatian siapapun karena pengembangan spiritualnya karena kalung di lehernya. Akhirnya, saya bisa kembali berkultivasi. Wanita berambut coklat itu berkomentar puas, kali ini merasa lebih cemas. Tidak mudah baginya untuk menjaga kultivasinya tetap tersegel begitu lama, dan tentu saja, dia sangat gembira dengan momen ini. Minos, kamu itu orang yang membosankan. Selama ini kamu meninggalkanku seperti ini, keluhnya sambil mengerucutkan bibir cantik berwarna merah mudanya. Tentu saja, mereka adalah Minos, Miria, dan Celeste, kelompok yang melakukan perjalanan menuju kota kuning yang ditinggalkan. Di kota seperti itu, mereka bermaksud untuk bertemu dengan hakim spiritual yang sebelumnya dipekerjakan oleh penguasa muda dataran hitam. Minos tidak ingin membeberkan kota kering begitu saja. Jadi, karena hakim spiritual yang dia pekerjakan berasal dari kerajaan ombak, dia mengambil kesempatan untuk mengadakan pertemuan semacam itu di kota itu. Bagaimanapun, sudah hampir 4 bulan sejak kedatangan Celeste di kota kering, dan Minos siap menambah kekuatannya. Dengan raja spiritual tambahan, pertemuan mereka dengan hakim spiritual itu dijadwalkan berlangsung dalam 3 hari ke depan, dan itulah sebabnya mereka meninggalkan kota kering saat ini. Mendengar komentar Celeste, Miria tersenyum melihat kemalangan wanita yang sangat dekat dengannya itu. Hehehe, Celeste, kamu mengeluh tanpa alasan. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kultivasimu tidak disegel? Sudah berapa tahun kamu berada di level 54? Lebih dari 10 tahun, pikir Celeste dalam hati, mendengar pertanyaan provokatif temannya. Dia dan Miria menjadi sangat dekat satu sama lain sejak keduanya bertemu beberapa bulan lalu. Keduanya memiliki beberapa kesamaan, seperti tingkat kultivasi yang dekat dan fakta bahwa mereka telah tidur dengan beberapa lusin pria. Faktanya, perbedaan besar antara keduanya adalah Miria lebih terbuka tentang siapa dirinya. Sebaliknya, Celeste melakukan apa yang dia inginkan tetapi di depan umum mencoba berperilaku lebih tradisional. Hanya beberapa bulan mungkin tidak akan membuat terobosan, komentar Celeste, sebelum menghela nafas panjang. Minos yang masih duduk di belakang Miria mendengar percakapan keduanya, tertawa dan berkata, "Haha, jangan menyimpan dendam, Celeste. Aku sudah melakukan apa yang perlu. Tapi kamu seharusnya bahagia. Dalam beberapa hari, kamu akan bisa bergabung dengan pasukanku. Ketika itu terjadi, kamu akan mengalami perubahan radikal yang mengubah langit dan bumi." Minos berkomentar samar-samar sambil melihat rambut Celeste yang melambai di udara sambil memegang pinggang Miria. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang dari sana. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Minos dan kedua rekan seperjalanannya telah tiba di kota kuning. Mereka telah melakukan perjalanan dari kota kering ke tujuan ini hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Setelah itu, kelompok tersebut bertempat tinggal di salah satu bangunan terbengkalai di kota tersebut. Hanya ada sedikit bangunan berperabotan di kota yang sekarang ditinggalkan ini, tapi tak satu pun dari ketiganya yang mengganggu. Lagi pula, selain tidak membutuhkan banyak waktu istirahat setiap hari, mereka masing-masing memiliki item yang berguna untuk situasi seperti ini di lingkaran spasial mereka. Selain itu, meskipun lokasi ini mengalami degradasi akibat kurangnya manusia yang menjaga infrastruktur lokal secara teratur, kota ini masih dapat dianggap sebagai titik perhentian terbaik bagi kelompok ini. Selain menjadi rujukan yang baik dan mudah ditemukan, kota ini juga tidak mengalami berbagai permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh kawasan hutan. Dan dengan semua itu, masyarakat kelompok Minos tidak mempermasalahkan kondisi setempat, meskipun status mereka tinggi. Kemudian, mereka menghabiskan malam pertama mereka di wilayah ini hingga fajar pada hari ketiga. Berjam-jam berlalu, dan saat ini, matahari berada di puncak langit di atas kota kuning. Sementara kelompok Minos menunggu kedatangan hakim spiritual, ketiga manusia dan monster Celeste berada di luar rumah pusat kota itu, mengobrol atau bersantai di sana. Binatang besar Celeste sedang berbaring di sudut, tidur nyenyak dan menikmati sensasi menyenangkan karena tubuhnya dihangatkan oleh sinar matahari. Pada saat yang sama, kedua wanita itu sedang membicarakan masalah pribadi, duduk di bangku kayu kecil di dekatnya. Akhirnya,
Minos berjalan di pinggiran mansion itu, menganalisis ide-ide tertentu. Tempat ini sepertinya cukup besar bagiku untuk membangun markas di kota ini. Dia memikirkannya sambil mengamati medan di lokasi itu. Mungkin aku harus mengirim kelompok untuk melakukan persiapan ini. Setelah misi tentara di kota maritim berakhir, saya akan dapat mendirikan cabang kecil di sini. Minos tidak tertarik membangun kota baru di dataran hitam, setidaknya sampai kota kering mencapai puncaknya, potensi yang dijamin oleh kawasan Kubah. Itu karena pemuda ini tidak ingin membagi pasukannya yang sedikit menjadi dua tempat, bahkan tidak harus berinvestasi di kota dengan kemampuan yang sama dengan kota kering. Lagi pula, jika dia melakukan itu, dia harus membayar menara pertahanan yang setara dengan kotanya, atau lokasi seperti itu akan menjadi sangat rentan dalam jangka pendek. Tapi ini, selain sangat mahal dan bergantung pada tentara dalam jumlah besar, wilayah Minos tidak memiliki populasi untuk menduduki kota baru. Jadi, hingga dataran hitam merdeka, Minos tidak berniat membangun kota baru. Sebaliknya, dia akan menjelajahi beberapa lokasi melalui bayang-bayang dan terus mengembangkan kota kering. Itu adalah rencananya dan sesuatu yang penting bagi keberhasilan pasukannya dalam perjalanan ini. Namun meski dia tidak berniat membangun kota baru, dia tertarik untuk membuka lebih banyak pangkalan militer. Seperti dalam kasus pangkalan Angkatan Laut, tempat asal produk yang dikembangkan di kota kering. Tempat-tempat seperti itu dapat memainkan peran pertahanan yang penting bagi wilayah pemuda ini, dan dia tidak mengabaikan hal seperti itu. Oleh karena itu, gagasan yang dianalisisnya ini merupakan bagian dari rencana kemerdekaan, sebagian terfokus pada domain kota dan daerah tertentu. Dia ingin membangun pos-pos terdepan di kota maritim, City of Waters, dan di sini, di kota kuning. Di kota-kota ini, pemuda ini bermaksud untuk memerintah mereka dari bayang-bayang, membangun pangkalan rahasia kecil di mana tentara dapat bertindak secara tiba-tiba melawan musuh di masa depan. Dan hal seperti itu berada dalam kemungkinan dataran hitam saat ini karena tidak diperlukan investasi besar-besaran, atau tentara dalam jumlah besar di setiap pos. Bagaimanapun, Minos kemudian membungkuk dan melihat ke lantai tanah di bagian properti itu dan menggumamkan sesuatu. Aku bisa menggunakan rumah besar ini sebagai kamuflase dan kemudian membuat markas bawah tanah di lokasi ini. Dengan itu, meski orang sesekali melewati kota ini, mereka tidak akan mengetahui keberadaan prajuritku di sekitar sini. Dia merenung, membawa sedikit senyuman di wajahnya. Dia secara alami ingin melakukan ini untuk mencegah seseorang di masa depan menuduhnya telah menginvasi wilayah negara merdeka, dan ini menyebabkan dia semakin mendapat masalah. Karena, meskipun rencana pemberontakan seperti yang ingin dia lakukan sudah bertentangan dengan ide semua keluarga kerajaan, itu tidak seburuk menyerbu wilayah kekuatan lain. Bagaimanapun juga, statuta kontra-revolusioner bukanlah sesuatu yang bisa langsung berlaku. Hal seperti itu akan memakan waktu beberapa bulan hingga terkadang lebih dari 1 tahun untuk membuahkan hasil, yaitu bala bantuan untuk ikut perang. Namun, jika berita tentang wilayah merdeka yang diserang oleh kekuatan luar sampai ke telinga orang-orang penting di keluarga kerajaan, hal itu akan berdampak cepat. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat secara signifikan mempercepat datangnya bala bantuan untuk memadamkan api revolusi, sesuatu yang dapat sangat mengganggu kehidupan Minos. Justru karena itu, Minos tidak ingin membeberkan basis masa depannya begitu saja. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya, sebuah kereta muncul di awal jalan yang lewat di depan rumah pusat kota kuning. 2 binatang sedang menarik kereta tersebut dan 2 pria duduk di depan alat transportasi ini. Salah satunya adalah orang yang mengendalikan binatang buas, dan yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak. Selain itu, pada senja hari di penghujung hari, orang-orang dalam kelompok Minos dapat melihat dari jauh bayangan yang dihasilkan oleh cahaya di dalam gerbong, yang menandakan adanya orang lain dalam kelompok pendatang baru tersebut. Akhirnya, Miria berkomentar puas, tak lama setelah menghela nafas lega. Mereka membuat kami menunggu sepanjang hari. Dia mengeluh dengan suara rendah kepada Celeste, dengan ekspresi tidak senang di wajah cantiknya. Tidak masalah, mereka tepat waktu, dan kita akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Minos berkomentar kepada keduanya hampir seketika saat kereta itu memasuki jangkauan indera spiritual pemuda ini. Dia langsung merasa bahwa hanya ada 3 orang dalam kelompok itu. Salah satunya adalah pengemudi, yang memiliki level standar untuk wilayah tersebut,
yang lainnya adalah orang di dalam gerbong, level 49, dan yang terakhir adalah pria berbaju besi, level 53. Raja spiritual ini pastilah pengawal yang disewa oleh Penatua Norman. Minos merenung, memperhatikan kultivasi orang itu. Dia telah berhasil menyewa untuk layanan ini, melalui keluarga Cohen, hakim spiritual yang sebelumnya berbisnis dengannya di Atela. Pada saat Celeste tiba di kota kering, Todd telah menemukan seorang profesional di organisasi tempat Minos membeli berbagai teknik yang berspesialisasi dalam profesi tersebut. Dan kebetulan, orang yang ditugaskan untuk layanan ini adalah Norman. Akhirnya, kereta itu sampai di depan mansion tempat Minos dan kedua wanita itu menunggu. "Apakah aku membuatmu menunggu?" Suara tua terdengar dari dalam gerbong itu ketika lelaki tua itu perlahan membuka pintu gerbong. Dengan cepat Norman yang lebih tua turun dari tempatnya berada, ditemani oleh raja spiritual itu dari dekat hingga dia mendengar jawaban Minos. "Tidak, Penatua Norman, tepat waktu. Kamu bilang kamu akan tiba sekitar 3 hari lagi, dan sungguh, kamu di sini seperti yang dijanjikan." "Oh, kamu adalah pemuda yang sebelumnya." Norman berkomentar kaget setelah mendengar suara Minos dan melihat wajah yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, saat dia melakukannya, ekspresinya perlahan berubah. Perlahan-lahan, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, dan mulutnya ternganga. Dia hampir mencapai level 49. Norman berpikir dalam hati, terkejut menyadari betapa cepatnya kecepatan pemuda di depannya ini. Dia meningkat 4 level dalam waktu kurang dari 2 tahun, luar biasa.